Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavino Triandika Putra, absen 28 dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan mengerjakan lab activity 4.1. Pertama, kalian buka Cisco. Setelah terbuka, kalian open folder yang akan kalian kerjakan. Di sini saya akan mengerjakan lab activity 4.1. Saya open. Nah, di bagian lab activity 4.1 ini sebenarnya kita cuman ngecek saja, habis ngecek lalu kita buat laporan di tabel yang sudah diberikan oleh guru-guru kami. Nah, ini kita ngecek di sini kita ngecek mulai dari smartphone-nya. Lalu pada bagian menu config ini, nah ini kita ngecek apa? Ini kita ngecek bagaimana smartphone kalian terkoneksi dengan provider komunikasi melalui teknologi jaringan nirkabel 3G atau 4G. Pertama kalian klik smartphone, config, lalu bagian interface ini yang 3G atau 4G ini, kalian lihat provider name-nya. Di sini karena kita disuruh ganti PT Seluler menjadi MyTelco dan ternyata ini sudah terganti MyTelco, jadi ya sudah ini sudah MyTelco. Hanya kita masuk ke menu desktop, lalu web browser. Sebentar, sebelum kita ke web browser, kita cek IP configuration ya. Nah, ini kita pilih interface yang 3G atau 4G cell 1. Nah, ini sudah pastikan ini sudah DHCP, IP-nya 172.16.1.100. Subnet masknya 255 ini, default gateway-nya 172.16.1.1. DNS servernya 192.168.202. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita coba cek di web browsernya. Lalu kita coba tes koneksinya. Kita coba masuk ke www.google.com. Aku kita tunggu ini sedikit lama, jadi kalian bisa sambil ngopi atau ngapain silakan. Nah, ini halaman web dari google.com ini sudah muncul. Kita bisa lanjut ke halaman sekolah, My School. Kita coba halaman webnya, kita coba www.smk.sch.id. Lalu go. Nah, ini mungkin kondisi sedang tidak kondusif, jadi mohon bersabar ya teman-teman. Coba kita keluar dulu ya. Browser www.smk.sc.id. Tago. Kita tunggu halaman webnya. Nah, ini request timeout kenapa? Kita coba cek di My School. Nah, tadi request timeout kenapa? Karena ini My School is locked by authorization for this activity. Ini artinya My School-nya ini sedang terkunci, jadi tidak bisa. Oke, kita kembali ke My Home. Jadi halaman webnya tadi tidak bisa. Kita coba cek koneksi ke telco, My Telco. www.mytelco.com.
Kita coba go. Ya ini mungkin nah, ini Metalco alhamdulillah bisa. Ini halaman web dari Metalco. Selanjutnya kita coba halaman web dari Makex. www.mydex.com. Nah, ini kurang satu ini, Bu. Sudah, kita. Nah, alhamdulillah ini juga sudah muncul halaman webnya dari Makex. Jadi kesimpulan di slide pertama ini kita uji koneksi ke Google, lalu ke MyTelco dan Makex ini berhasil. Namun yang ke sekolah MySchool ini tidak berhasil. Kenapa? Karena di bagian MySchool tadi terkunci, sekolahnya mungkin terkunci ya dari sana, jadi tidak bisa terkoneksi. Lanjut kita next slide kedua. Slide kedua ini kita disuruh keluar ini. Nah ini city-nya tadi ini kita coba keluar lalu kita masuk ke konfigurasi menara ini. Kita masuk ke config. Lalu di bagian setting ini ada display name. Display name ini ya ini ada outdoor unit cell tower. Nah ini nama displaynya. Terus pada masih menu config ini ada interface-nya ini koaksial dan 3G, 4G server 1. Pada bagian ini 3G, 4G server 1 ini hidupkan view wireless signal. Ini maksudnya per status ya. Ini harus on. Biar sinyalnya, ya sinyalnya oke lah. Oke lanjut. Kesimpulan ini nanti bisa kalian isikan pada tabel yang sudah, tabel laporan sudah kalian kalian terima. Lanjut next slide ketiga. Kita klik pada kotak di bawah menara 3G, 4G. Kita klik. Lalu setelah kita klik ini, di bagian setting ini kita bisa menemukan display name-nya, domain name, provider. Lalu interface-nya ini ada backbone dan cell tower. Selanjutnya kita masuk ke interface yang cell tower. Ini IP-nya 172.16.1.1. Lalu pada bagian service ini, lalu DCP, ini start IP-nya mulai dari 172.16.1.100. Dan max usernya ini 50 user. Jadi apa yang dapat disimpulkan dari slide ketiga ini bisa kalian catat di hasil pengamatan kalian pada tabel laporan yang sudah kalian terima. Lalu kembali pada menu config ini, kalian pilih backbone. Ini IP backbone-nya ini statik ini sama pada bagian kiri ini IP-nya 192.168.101, dapat margin 255, 255, 2550. Default gateway-nya 192.168, 100.254. DNS servernya 192.168.202. Nah, dari mana alamat IP itu berasal dan terhubung kemana? Mari kita cari tahu. Cari tahunya kemana? Di slide 4. Next. Oke, kita cari tahunya dari sini. Telecommunication Office. Ini sebagai ISP-nya ya. Bagian kiri ini ada, kita cek ini. Ini ada kabel warna biru. Berarti kan kabel warna biru ini ya. Kita cek dari sini. Ini namanya data center. Kita cek. Kalau kita, nah ini ada kabel warna biru ini. Kabel warna biru ini sumbernya dari mana? Kita cek. Sumbernya ini dari router 4, portnya dari Gigabyte Ethernet 1.0, lalu destinasi device-nya atau tujuan device-nya ini patch panel 10 UTP MyTelco atau port MyTelco, port punchdown, dan kabel tipenya ini copper stack throw, double strike, yaitu. Lalu
Kalian juga akan menemukan soket wall mount. Ini namanya soket wall mount. Kita inspect. Nah ini, nah ini kabelnya ini sumbernya dari mana? Dari wall mount. Terus destinasinya dari kemana? Indoor unit. Itu kan port backbone ya tujuannya. Kabelnya kabel strike. Nah, kita coba masuk ke data center. Data center ini pada bagian router. Sebentar. Pada bagian router. Pada bagian router ini, kita coba klik. Nah, kita masuk ke konfigurasi. Nah, ini di sini tulisannya fast Ethernet 1.0, tapi di sini adanya Gigabit Ethernet 1.0. Kita cek. Di sini kita mendapatkan IP. IP-nya ini 192.168.100.254. Ini kita disuruh memperhatikan alamat IP-nya, terus nanti kita tulis di hasil pengamatan. Kita simpulkan di sana. Lalu, apakah kalian masih ingat dengan alamat IP 192.168.202 ini? Ini IP-nya dari mana sih? Dari server. Coba kita cek. Kita cek dari server. Server, desktop, IP configuration. Nah, ini alamat IP 192.168.202 ini dari mana? Dari server ini. Server 2 MyTelco. Ini sebagai DNS-nya, DNS servernya. Kita cek ke server yang MyTelco. Nah, ini DNS servernya juga sama. Dari mana? Dari server 2 MyTelco sebagai DNS. Nah, jika sudah menemukan servernya, klik bagian service. Nah, service. Nah, pastikan ini bagian DNS. Oh, maaf. Dan apa DNS apa? Bagian DNS. Nah, ini DNS. Pastikan ini on ya. On. Kalau sudah ya sudah. Ini slide keempat selesai. Apa yang dapat kalian simpulkan dari hasil pengamatan ini nanti kita tulis di tabel laporan. Di ini lab activity 4.1 dari saya Octavian Triandia Putra. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam video ini. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.